Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dosen dan teman-teman sekalian. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suciono dengan NIM 2023 5920 198. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait dengan MK ujian kecerdasan buatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kita langsung saja ya. Jadi yang pertama adalah tujuan dari proyek ini ya. Tujuan dari analisis medis ini adalah membangun dan membandingkan model prediktif berbasis machine learning, khususnya regression logistik, Knowledge Networks atau KNN, dan decision tree untuk memprediksi risiko gagal jantung, heart failure pada pasien berdasarkan fitur klinis seperti umur, age, dan detak jantung maksimal (MACSHAR). Dengan adanya model ini diharapkan pihak rumah sakit dapat melakukan deteksi dini secara lebih cepat dan akurat demi menyelamatkan nyawa pasien. Selanjutnya adalah penjelasan dari kode-kode ini. Jadi pada kode ini saya sudah mempunyai dataset yang bernama Heart Failure Prediction Dataset. Yang pertama adalah kita melakukan data loading dan scaling ya, slicking ya. Pertama adalah mengimport library yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan library Pandas alias PD, disingkatnya PD, yang Fort 6P disingkat dengan NV, biar tidak terlalu panjang penulisannya nanti di bawahnya seperti itu. Selanjutnya adalah dari screen learning, model selection, import, train, test, split ya. Jadi di sini saya dipecah menggunakan train, test, split dengan proporsi 75% untuk data training dan 25% untuk data testingnya ya. Kemudian ada from screen learning, pre-processing, import, standard scaler ya. Pra pemrosesannya ya, di sini adalah pra pemrosesannya. Kemudian kita memasukkan standar scalernya. Kemudian scalernya logistik regression ya. Di sini menggunakan metode dari logistik regression, kemudian connect words classifier, kemudian tree classifier. Ada 3 ya metode logistik regression, connect word classifier, dan decision tree classifier. Nah, di sini yang akan ditampilkan adalah confusion matrix, kemudian klasifikasinya, akurasi, skor akurasinya dengan presisi skornya, dengan kemudian recall-nya ya. Oke, selanjutnya adalah kita load dataset ya. Kita pastikan file dataset kita sudah ada menggunakan collab atau sudah ada di sini ya. Di collab kita tadi sudah saya jelaskan, di sini sudah ada file kita teman-teman. Nama file kita tadi adalah Heart Failure Prediction Dataset. Kemudian kalau sudah kita run, maka dataset akan berhasil termuat seperti ini. Selanjutnya adalah pemisahan fitur X dan target Y, di mana X itu adalah umur dan detak jantung maksimalnya ya. Kemudian target Y itu adalah heart disease-nya, diagnosanya seperti itu. Kalau di hasilnya 0 maka dia itu normal, kalau hasilnya 1 sama dengan dia memiliki penyakit jantung. Baik, selanjutnya
Oke, di sini sudah kita maksimal ya. Kenapa di sini mau sampai 4? Karena kita dimulai dengan dimulai dengan 0 seperti itu. Di sini umur yang 40 tahun maksimalnya itu 172, yang 49 itu 196, yang 37 98, kemudian yang umur 48 itu 108, kemudian yang berumur 54 tahun itu maksimal yang 122. Kemudian diagnosanya adalah untuk yang 40 umur 40 tahun itu 0 ya. Kemudian yang umur 49 tahun itu terordinasi untuk mendapatkan penyakit jantung seperti itu. Selanjutnya adalah splitting data yang sudah saya jelaskan tadi, ya, di mana kita sudah split datanya 75% untuk data train dan 25% untuk data dari data ujinya ya, atau untuk testingnya seperti itu. Selanjutnya kita eksperimen 3 modelnya ya. Yang pertama model yang kita gunakan adalah model regression linear ya. Kita print modelnya, inisiasikan standar scalarnya, kemudian lakukan scaling pada data training dan testing untuk logistik regression linear. Selanjutnya untuk yang ini yang sama model yang satu, yang pertama kita menggunakan logistic regression. Untuk model logistic regression linear itu berhasil dilatih. Sama juga dengan yang model yang kedua, nearest next box, dengan nilai K sama dengan 5 wajib menggunakan future scaling ya. Jadi di sini kenapa regression logistik dan KNN itu butuh yang namanya future scaling, teman-teman. Yang pertama adalah nearest next box KNN. Model ini KNN model ini bekerja berdasarkan perhitungan jarak geometris seperti Euclidean distance. Jika fitur X skala puluhan dan max HR atau skala ratusan tidak disamakan skalanya, maka fitur dengan rentang nilai besar akan mendominasi perhitungan jarak secara tidak adil. Kemudian untuk yang regresi logistik, model ini menggunakan fungsi sigmoid dan fungsi penalti dalam kurung L1 miring L2 kurung. Saat proses optimalisasi menggunakan gradient descent, jika skala fiturnya timpang, proses konvergensi pencarian bobot optimal akan berjalan sangat lambat atau bahkan tidak stabil. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan standar scalar. Terus selanjutnya adalah decision tree ya. Nah, decision tree mengapa tidak menggunakan yang namanya future scaling ya, bisa langsung memakai data asli tanpa harus scaling. Kenapa decision tree bisa langsung memakai data asli tanpa harus menggunakan scaling ya? Decision tree adalah model berbasis aturan pembagian, rule based splitting. Model ini membuat keputusan dengan cara memotong batas data secara monoton. Misal, apakah yang berumur kurang dari 50 tahun atau apakah yang maksimal data gantungnya kurang dari 150 tahun. Perubahan skala atau transformasi monoton tidak akan mengubah urutan titik potong informasi tersebut, sehingga future scaling sama sekali tidak memengaruhi performa algoritma dari decision tree, teman. Jadi di sini ada evaluasi komparasinya ya. Model yang pertama adalah regression logistik ya. Logistic regression di sini bisa dilihat teman-teman untuk yang aktualnya dan prediktifnya ya.
Jadi classification effortnya atau logistic regressionnya di sini untuk yang precision, recall, absolute score dan supportnya ya. Di sini ada precisionnya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang KNN untuk confusion matrixnya Canary Next Box ya, bisa dilihat teman-teman di sini. Kemudian yang terakhir adalah decision tree, teman-teman. Decision tree, nah ini ya. Nah, untuk prediction, kemudian recall, absolute score dan supportnya. Kemudian ini adalah tabel ringkasan dari ketiga model dari yang saya jelaskan di atas. Yang pertama adalah logistic regression dengan akurasi 66.09%. Kemudian precisionnya adalah 0,72, kemudian recallnya adalah 0,67. Kemudian Canary Next Box atau K sama dengan 5, 68.26%, 0, kemudian precisionnya 0,2, kemudian recallnya 0,73, kemudian sentry depth 3 dengan akurasinya 71,74%, kemudian untuk precisionnya adalah 0,77 dan recallnya adalah 0,72. Jadi perbandingan dari ketiga model di atas adalah model di atas adalah lebih baik untuk menggunakan yang decision tree ya. Kemudian menjawab pertanyaan dari pihak rumah sakit mengenai jenis error dan model terbalik. Yang pertama adalah mana error yang paling dihindari antara false positif dan false negatif dalam kasus medis. Ya, dalam dunia medis khususnya penyakit jantung, error yang paling dihindari dan paling berbahaya adalah false negatif atau error tipe ya. False positif berarti pasien sebenarnya sehat tetapi diprediksi sakit. Dampaknya hanya pemeriksaan lanjutan atau kecemasan sesaat. Kemudian false negatif berarti pasien sebenarnya mengidap penyakit jantung, tetapi sistem memprediksi mereka sehat atau normal. Akibatnya sangat fatal, pasien tidak mendapatkan penanganan medis segera, dipulangkan ke rumah dan berisiko tinggi mengalami kematian mendadak. Kemudian model mana yang memiliki nilai recall kelas 1 tertinggi dan mengapa model itu paling aman direkomendasikan. Metrik yang berfokus untuk meminimalkan nilai false negatif adalah recall sensitivitas. Semakin tinggi nilai recall pada kelas 1 atau dalam kurung pasien sakit, semakin sedikit pasien sakit yang lolos dari prediksi. Berdasarkan hasil codingan saya, model yang memiliki nilai recall kelas 1 tertinggi adalah ini ya, yang adalah decision tree dengan recallnya adalah 0,72% ya. Baik, demikianlah penjelasan presentasi proyek untuk tugas ujian akhir semester MK kecerdasan buatan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa teman-teman pahami. Apabila ada tindak tanduk tutur kata yang salah dalam presentasi ini, saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya cukupkan dan sampai jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.